Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anjarani dari kelas Q233C. Saya akan memaparkan mengenai materi hukum bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur kegiatan usaha berlaku bagi individu maupun badan usaha. Yang tujuannya yang pertama memberikan kepastian hukum, kedua melindungi hak dan kewajiban para pihak, dan yang ketiga mencegah praktik bisnis merugikan, yang keempat mewujudkan keadilan dalam dunia usaha. Selanjutnya ruang lingkup hukum bisnis, yang pertama hukum perjanjian, yang kedua ada hukum perseroan terbatas, dan yang ketiga hukum kepailitan, dan yang keempat hukum perlindungan konsumen, dan yang kelima hukum persaingan usaha, dan yang keenam hukum perbankan dan pasar modal. Selanjutnya ada subjek dan objek hukum bisnis. Yang pertama yaitu ada subjek. Dalam hukum bisnis, subjek hukum adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha atau terlibat dalam transaksi bisnis. Yang selanjutnya yaitu objek. Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum yang dapat dimiliki, dikuasai, atau dipertukarkan oleh subjek hukum. Yang contohnya seperti barang, jasa, HKI, modal, saham, dan obligasi. Selanjutnya itu ada pengertian hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah bagian dari hukum bisnis yang mengatur pendirian perusahaan, struktur organisasi, tanggung jawab hukum, serta hubungan internal dan eksternal perusahaan yang bertujuan untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai hukum dan tata kelola yang baik. Selanjutnya yaitu hubungan hukum bisnis dan hukum perusahaan. Hubungannya adalah hukum bisnis mencakup aspek luas seperti kontrak, persaingan usaha, ketenaga kerjaan perpajakan, dan perlindungan konsumen. Hukum perusahaan adalah bagian khusus yang fokus pada pengelolaan dan pembubaran perusahaan. Dan selanjutnya ada contoh pelanggaran hukum bisnis. Yang salah satunya yaitu yang saya akan jelaskan yaitu mengenai pelanggaran non prestasi. Non prestasi adalah si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan non prestasi. Atau ia alfa, lalai, atau juga ingkar janji. Ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis, yaitu tadi seperti uang prestasi bisa penyelesaiannya menggunakan cara yang pertama negosiasi, yang kedua mediasi, yang ketiga arbitrase, dan apabila dari ketiga itu tidak bisa menyelesaikan sengketa dalam hukum bisnis, bisa melakukan ke pengadilan negeri, pengadilan niaga apabila ia sengketa kepailitan, merek, dan lain-lain. Dan biasanya